Di suatu hari, Aji sedang menyapu halaman sekolah, sedangkan Oksan hanya duduk sambil bermain ponsel miliknya. Wei San, bantuin lah. Kamu aja lah. Ini kan jadwal piket kita. Takut nanti tangan aku kotor. Ini nggak mencerminkan gotong royong ini. Mana nggak ada tulis nih. Terus cuma teori. Yang penting kotak jadwal. Setelah mendengar perkataan Oksan, Aji hanya bisa menghela nafas pelan. Dari jauh, Pak Nabil berjalan mendekat dengan rasa heran. Wah, Aji, kamu kok pagi-pagi udah rajin sekali sih? Loh, Oksan, kamu kok nggak bantuin Aji? Iya Pak. Saya di sini kan cuma nyemangatin aja. Aku pula nyapu nggak terlalu penting buat saya. Aduh, jadi begini ya nak Oksan. Justru dari hal-hal kecil seperti itu karakter kita terbentuk. Apalagi kita itu hidup di Indonesia yang mengedepankan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati. Apabila kita melihat Aji sedang menyapu, apalagi kan dia satu kelompok jadwal piket dengan kamu, alangkah baiknya kamu membantu dia, karena karakter baik dimulai dari hal-hal kecil seperti itu, Oksan. Tapi Pak, masa karakter diukur dari nyapu halaman? Tidak hanya nyapu, San, tapi dari kemauan untuk berbuat baik tanpa disuruh, dari rasa tanggung jawab, dari rasa kerendahan hati kita. Itulah ciri manusia Indonesia yang sebenarnya. Setelah mendengar nasihat dari Pak Nabil, Oksan lalu menunduk dan terdiam. Dulu juga sama kayak kamu, tapi waktu itu tuh Pak Nabil tuh juga bilang yang sama. Karakter yang baik itu dibentuk mulai dari awal. Intinya, ayo kita mulai dari hal kecil, seperti ya menyapu inilah. Itu akan menjadi bibit besar lah nantinya untuk pertumbuhan kebaikan kita di masa depan. Aku baru sadar, ternyata aku egois ya. Aku pikir yang penting itu hanya pintar. Ternyata karakter juga penting ya. Iyalah. Betul, San. Pintar tanpa karakter itu seperti bunga tanpa wangi, hanya membawa keindahan tetapi tak ada manfaatnya. Seperti kamu, ketika karakter kamu baik, maka dapat membawa manfaat bagi orang sekitar. Tapi Pak, sekarang saya akan jadi lebih peduli. Tidak hanya otak yang pintar, tapi hati juga pintar. Mereka bertiga berdiri berjejer sambil dirangkul oleh Pak Nabil, menandakan bahwa kita harus selalu tolong-menolong, menghormati perbedaan, dan saling merangkul satu sama lain. Anak-anak, ingatlah, Indonesia besar bukan karena kekayaannya, tapi karena karakter rakyatnya. Sopan santun, gotong royong, dan rasa hormat itulah cahaya bangsa. Terima kasih Pak. Saya janji mulai hari ini saya mau jadi pelajar yang berkarakter, bukan hanya pandai bicara. Cahaya karakter kita bisa ditiru dan digugu siswa-siswa lain, Pak. Amin. Kalian berdua sudah memberi contoh kecil, tapi dari contoh kecil itu bisa lahir perubahan besar untuk Indonesia. Karakter baik tidak selalu terlihat dari hal besar, tetapi dari kebiasaan sederhana seperti bekerja sama, menghargai orang lain, dan mau berubah menjadi lebih baik.
Itulah ciri sejati manusia Indonesia yang berkarakter.